Shalom para pemirsa Tabura Injil yang diberkati, kita bertemu lagi dalam acara Tabura Injil di saat ini. Dan seperti biasanya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana di hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Allah kami yang maha besar, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ini. Di saat ini Tuhan, Alkitab-Mu telah terbuka di hadapan kami, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mau belajar, mendengarkan firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami ini Tuhan, supaya ada pembaharuan di dalam kehidupan kami menjadi sesuatu yang lebih baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Pemirsa yang diberkati, dari pembacaan kita tadi di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, saya mengangkat tema buat kita semua, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Pemirsa yang diberkati, dari pembacaan kita di hari ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose untuk berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran palsu yang menyusup masuk di dalam jemaat di Kolose. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam pembacaan kita tadi, ya, ketika kamu sudah menerima Tuhan, maka kamu harus hidup di dalam Tuhan. Ketika kamu sudah hidup di dalam Tuhan, maka kamu harus berakar di dalam Dia. Kata berakar ini artinya ke dalam. Maksudnya apa? Kita harus mendalami apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita sudah mendalaminya, maka kita akan berdiri teguh di atasnya, dibangun di atasnya. Ya. Itulah pesan ataupun nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tidak terbawa oleh filsafat kosong yang diajarkan oleh guru-guru palsu di sana, yang menyusup masuk ke dalam jemaat, yang menghancurkan atau membuat jemaat di sana menjadi bimbang, menjadi ragu akan kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka terima di dalam kehidupan ini. Dan dari pembacaan kita di saat ini, ada dua hal penting yang akan kita belajar. Yang pertama, ketika kita mau ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di dalam Tuhan, di situ dikatakan bahwa kita harus teguh dalam iman. Maksudnya adalah kita harus benar-benar percaya bahwa hanya Allah saja
yang berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada kuasa yang berkuasa selain kuasa Tuhan. Ya. Dan kita harus mempercayainya. Ketika kita tidak bisa percaya akan hal itu, maka ada kebimbangan di dalamnya, ada keraguan. Apakah Tuhan benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita ini? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita mempunyai hati yang berlimpah dan syukur. Kita bisa lihat di pembacaan kita yang terakhir tadi. Hati yang berlimpah dengan syukur. Harus ada rasa syukur di dalam kehidupan kita ini. Harus ada rasa terima kasih. Ketika kita tidak bisa mensyukuri segala sesuatu yang kita sudah terima di dalam kehidupan ini, maka segala sesuatunya akan sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak yakin akan hal itu. Kita akan dibawa dan diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa fokus dengan tujuan kehidupan kita ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, itulah dua hal yang kita belajar bersama-sama di saat ini. Bagaimana sebagai orang Kristen, kita mau teguh di dalam Tuhan dan kita mau selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ini. Ketika keduanya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, maka disitulah ibadah sejati yang hadir di dalam kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Allah yang maha besar, Allah yang esa, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ini. Di saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana sebagai orang-orang yang percaya, kami mau hidup teguh dan selalu mau mengucap syukur atas segala sesuatu, atas nikmat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ini. Supaya kami bisa mengenal Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan begitu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat ini Tuhan juga kami berdoa buat setiap orang yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup mereka yang saat ini mereka rasakan. Senang, sakit, suka, duka, atau apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap pergumulan hidup dari setiap orang yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang mau takut akan Tuhan dan mau mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampuni segala dosa yang kami buat di dalam kehidupan ini supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, umat yang Tuhan pakai di dalam kehidupan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama di saat ini, dan kita akan jumpa lagi di dalam episode selanjutnya di Tabura Injil dengan pelayan firman yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.